Bapa dan anak itu adalah satu. Hanya pun satu. Ya, mungkin tidak apa-apa ya untuk pengulangan. Zakaria 14 ayat 9 itu, Yahweh akan menjadi satu-satunya raja di bumi dan namanya pun satu. Nah, tapi kita akan lihat dulu, tadi sudah saya singgung Yohanes 17 ayat 11-12, yaitu nama Bapa diberikan kepada anak. Nah, untuk pengulangan lah, ya Bapak ya. Dalam Zakaria 14 ayat 9, dalam Yohanes 17 ayat 11 sampai 12. Nah ini namanya pun adalah satu. Nah, satu di sini harus dipahami echad ya. Satu di sini harus dipahami echad, bukan ahad. Apa bedanya ini? Echad ini adalah satu dalam kesatuan. Sedangkan di sini ahad adalah satu tunggal. Elohim kita bukan satu tunggal, tapi satu dalam kesatuan. Nah, ini ahad, inilah eko yang nah, inilah tauhid yang dibilang orang lain itu tauhid. Tauhid. Satu tunggal. Tuhan kita bukan tunggal, dia echad. Satu dalam kesatuan. Itu sebabnya namanya gelarnya adalah Elohim. Ini saya harus ulang dulu ini. Dalam bahasa Ibrani, dalam tata bahasa Ibrani, setiap ada imbuhan im itu lebih dari satu atau jamak. Elohim. Nah, itu jadi im. Elohim itu adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Elohim itu adalah Yahweh. Jadi Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu adalah Yahweh. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya nama anak ia tidak bisa beda dengan bapaknya. Kalau nama bapaknya adalah Yahweh, anak juga adalah Yahweh. Nah, kita akan lihat ini dari Yohanes 5 ayat 43. Lihat Yohanes 5 ayat 43. Dari mana datangnya anak itu? Apakah dia hanya lahir daripada Maria, diperanakan Yusuf? Enggak, bukan. Coba baca Yohanes 5:43. Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Dalam nama Bapaknya. Bapaknya adalah Yahweh. Dia datang di dalam nama Yahweh. Itu sebabnya Yahshua itu adalah sama dengan Yahweh. Nggak bisa lain, nggak bisa yang lain. Aku datang dalam nama Bapakku. Kalau yang lain datang dalam namanya sendiri, kamu terima. Aku datang dalam nama Bapakku, kenapa kamu nggak terima? Siapa namanya sendiri? Nabi-nabi palsu. Lihat nabi-nabi palsu, mereka datang dalam nama mereka sendiri, memuliakan namanya sendiri. Yahshua datang bukan memuliakan dirinya sendiri, dia datang untuk memuliakan Bapaknya. Ketika kita menyembuhkan orang sakit dalam nama Yahshua, siapa yang dimuliakan? Yahweh Sebaot, Bapa. Ketika Yahshua melakukan mujizat, siapa yang dimuliakan? Bapaknya, Yahweh. Aku datang dalam nama Bapakku, udah jelas. Nah, jadi kalau anaknya Yesus, bapaknya Allah, itu bukan nama Yesus Allah. Udah dua nama itu. Betul enggak? Padahal mereka satu nama. Terobosan baru, terobosan besar di alam roh. Pemulihan. Ketika Inggris
merevisi kitab suci mereka itu suatu terobosan besar. Restored King James Version itu tidak ada lagi God, tidak ada lagi Lord, sudah dikembalikan kepada yang asli, Elohim, Yahweh. Nah, jangan takut, jadi berubah Pak, jadi lain. Itu kebenaran. Haleluya. Kalau mau Lembaga Alkitab Indonesia harus merevisi terbitan mereka. Kalau mau, saya yakin mereka juga tahu soal itu. Pertanyaannya apakah mereka mau atau tidak? Bukan nggak tahu, nggak mungkin mereka nggak tahu. Mereka juga pakar-pakar, ya kan? Aku datang di dalam nama Bapakku, bukan namaku sendiri. Aku tidak memuliakan diriku sendiri. Aku datang memuliakan Bapakku. Haleluya. Kalau bapaknya Yahweh, namanya pun anaknya juga Yahweh. Karena dia keluar dari Bapa. Lihat Yohanes 8 ayat 42. Dia datang dan keluar dari Bapa. Iya, silakan. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesua kepada mereka, "Jikalau Elohim adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku." Aku datang bukan kehendakku sendiri, dia yang mengutus aku. Aku datang dan keluar dari diri Elohim. Nah, jadi bagaimana saya menggambarkan Elohim itu, saya coba gambarkan dulu dalam satu bentuk lingkaran. Ini hanya gambaran ya, untuk bisa kita pahami begitu. Nah, katakanlah ada lingkaran besar gini. Nah ini, nah katakanlah ini Bapa yang besar misalnya, ini anak, Roh El Kudus ini. Nah anak ini, jadi ini adalah satu kesatuan. Nah sama seperti diri kita, karena Yahweh menjadikan kita menurut gambar dan rupa Dia. Nah gambar dan rupa Elohim itu yang digambarkan adalah eksistensi Dia, keberadaan Dia sebagai makhluk Bapa, Firman dan Roh Kudus. Maka kita diciptakannya sebagai seperti pribadi Dia, roh, jiwa dan tubuh. Roh, jiwa dan tubuh ini adalah satu kesatuan. Saya ini satu, tetapi ada 3 unsur di dalam diriku ini: rohku, jiwaku, tubuhku. Nah, andaikan aku bisa seperti Tuhan, kusuruhlah jiwaku, jiwaku keluar dulu kau dari diriku ini, biar berdiri di sampingku, biar dilihat si Herman dulu. Misalnya begitu. Tapi aku kan nggak bisa begitu. Tetapi maaf ya, kenapa dunia okultisme bisa memakai kuasa setan? Mereka bisa nggak seperti itu? Bisa. Tapi Tuhan melarang kita masuk di situ. Karena dari setan tidak ada yang gratis. Ingat itu. Setan memberikan kemampuan itu. Kenapa setan bisa memberi kemampuan itu? Ingat, salah satu ciptaan Tuhan yang paling luar biasa adalah Lucifer. Dulu malaikat terkemuka, bukan malaikat biasa loh. Jadi udah jelas dia punya kemampuan itu. Nah, dia kasih ke manusia. Mau kau mengikut aku, ku kasih kekuatan ini. Makanya orang-orang bertapa itu tubuhnya, rohnya itu udah keluar dari sana, pergi kemana-mana, melayang-layang. Tony Dau aja sebelum bertobat itu kerjanya dia. Tapi sesudah bertobat, waduh, puji Bapak Yahweh, kegelapan ditinggalkan, ya kan? Syukur dia masih bisa bertobat. Karena banyak dari dunia okultisme nggak bisa bertobat. Karena udah suka dia. Aku ini seperti berkuasa begitu. Aku ini hebat. Orang lain nggak tahu. Padahal kalau kita tahu firman, tahu kita dunia mereka. Betul nggak? Tahu. Si Singamangaraja di Tanah Batak terkenal, tokoh pahlawan Tanah Batak. Dia bisa menghilang juga. Bisa menghilang. Itu kemampuan dari mana? Kemampuan dari alam gaib sana. Tapi bukan dari Tuhan. Haleluya. Nah,
Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu satu adanya. Tapi keluarlah dari diri Bapa. Yang keluar itu adalah anak, firman. Istilah anak di situ bukan karena kawin dia lahir anaknya. Ini bukan istilah biologi. Orang yang tidak mengakui ketuhanan Yeshua karena dia anak Tuhan disebut, mereka tidak menerima karena konsep mereka konsep manusia. Supaya lahir anak harus kawin dulu bapak dan ibu, lahir anak. Itu konsep biologi. Ini nggak seperti itu. Istilah anak itu adalah untuk membedakan, istilah anak itulah penyebutan kepada firman. Firman yang ada di diri bapak itu disebut anak. Maka disuruhnyalah keluar firman ini, anak ini menjelma menjadi manusia di bumi. Jadi kalau Bapa itu sendiri, itu namanya, itu dalam bahasa apa namanya, yang tak terpahami, tak terselami. Itu pribadi Bapa, apa istilahnya itu? Nah, itu pribadi Bapa itu tak pernah tersentuh oleh siapapun, termasuk oleh manusia. Kalau melihat rupanya pasti mati. Itu Bapa. Tapi Yeshua itu pribadi anak, dia keluar dari Bapa itu. Jadi tadinya dia di dalam diri Bapa, dia keluar. Seperti aku ini, seperti tadi aku bilang, orang dunia gelap bisa keluar rohnya kan? Nah, Bapa bisa seperti itu. Jadi yang menjadi manusia itulah pribadi firman, pribadi anak. Tapi anak itu kan tetap Yahweh karena dia keluar dari diri Yahweh. Haleluya. Hanya dia menjelma menjadi manusia. Itu sebabnya dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Lihat lagi. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa itu satu loh, gitu ya. Iya, aku dan Bapa adalah satu. Cuma aku disuruh keluar, jadi aku keluar gitu. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, Bapa yang perintah. Jadi istilah utusan ini banyak salah dipahami. Oh, mana yang lebih besar, yang diutus atau yang mengutus? Tentu yang mengutus. Kalau begitu, Yeshua itu lebih rendah daripada Bapa. Nah, kok begini? Di dalam diriku ini, siapa yang kasih komando di dalam diriku? Oke lah, di antara diriku ini roh, jiwa dan tubuh. Katakanlah jiwa. Nah, ku bilang sama jiwaku memerintah, hei tangan, angkat dulu kopi itu, mau minum. Tubuh di sini menjadi pelaksana. Tetapi apakah tubuhku ini, apakah ini tetap mengampu si hombing tubuhku ini? Yang kasih perintah tadi siapa juga? Ya mengampu si hombing juga. Bapa sebagai yang punya komando diperintahkan kepada anak, diperintahkan kepada firman, pergilah ke bumi menjadi manusia, kita selamatkan manusia. Anak itu tetap Yahweh enggak? Tetap. Haleluya. Jadi bukan orang lain itu yang diutus itu, bukan orang lain. Nah, kalau Presiden Jokowi mengutus Pak Luhut Binsar, ya tentu karena Luhut Binsar dan Jokowi bukan satu, ya tentu lebih rendah Luhut Binsar daripada Pak Jokowi. Nah, tapi konsep itu kepada Tuhan tidak seperti itu. Yeshua disebut utusan karena Bapa yang kasih komando, seperti di dalam diriku itu. Katakanlah rohku yang kasih komando. Hai jiwa, pikirkan sekarang firman, kata rohku. Oh ya, kau renungkanlah firman. Tetapi roh, jiwa dan tubuhku kan sama dengan semua, mengampu si hombing. Kan begitu. Kecuali aku perintah orang lain, misalnya saya perintah Surya, tolong dulu pergi ke kantor ambil dulu spidol. Itu baru bawahan, utusan. Oh, utusan yang biasa. Tapi konsep Tuhan nggak seperti itu. Bukan orang lain yang diutusnya, dia sendiri yang diutusnya. Dia sendiri
Na 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 na. Haleluya. Dia sendiri mengutus dirinya sendiri. Paham? Karena dia maha kuasa, dia bisa memisahkan dirinya. Haleluya. Wonderful Elohim. El Shaddai. Dia maha kuasa. Dia bisa seperti apa yang dia mau. Menjadi api. Orang dirinya api kok. Haleluya. Api menyala di depan dia. Dialah sumber api itu. Dialah api itu. Api yang membakar itu dirinya. Tapi bisa juga dia berubah jadi puting beliung. Dia bisa berubah menjadi angin badai. Dia bisa berubah menjadi es. Daud berkata, siapa yang berkuasa, yang tahan dia menghadapi dinginnya, katanya. Dia bisa menjadi segala-galanya apa yang dia mau. Manusia yang tidak percaya kuasa Tuhan, masa Tuhan menjadi manusia? Ya gampang kali sama Tuhan menjadi manusia. Betul enggak? Syukur menjadi manusia dipilihnya. Menjadi apapun dia mau. Kepada Abraham dia menampakkan diri ketika berjanji memberikan Ishak itu dalam rupa manusia. Itu istilah teologinya teofani. Tuhan berteofani dalam rupa malaikat. Jadi Tuhan juga bisa menjadi rupa malaikat, bisa. Tergantung yang dia suka mau menjadi apa. Namanya Tuhan. Dia maha segala-galanya. Menjadi manusia gampang. Haleluya. Menjadi manusia sempurna, dia alami mulai lahir. Dia alami Yeshua Masih. Nah, aku dan Bapa adalah satu. Ketika kita menyembah Yeshua, sama dengan kita memuliakan Bapa. Haleluya. Coba lihat ayat ini. Yohanes 12 ayat 28. Yohanes 12 ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Aku akan memuliakannya lagi. Bapa, muliakanlah namamu. Dijawab sama Bapa itu. Karena dia udah keluar di Bapa itu kan. Jadi dia udah di bumi. Bapa itu tetap dihasamai. Dia menjawab, aku sudah memuliakannya, tapi aku akan memuliakannya lagi. Jadi kalau Bapa sendiri memuliakan namanya, apalagi kita manusia ini, amin. Jangan jadi melupakan namanya, itu salah. Jangan jadi tidak memanggil namanya, itu salah. Kecuali kalau bermain-main, ya jangan, gak usah panggil. Jangan sebut-sebut nama Tuhan kalau bermain-main, kalau sembarangan. Untuk yang sia-sia. Sia-sia artinya tidak berguna. Disebut-sebut tapi tujuannya untuk apa nggak jelas. Itu nggak usah sebut-sebut. Tapi untuk menyembah, memuji, menyanyi, ya sebut. Untuk mendoakan orang, ya sebut. Untuk mengajar, sebut. Karena firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu perbuat, baik dengan yang kamu lakukan, baik dengan perbuatan atau perkataan, lakukanlah di dalam nama Yahweh, Yeshua Masih. Kalau 3:17, jangan lupa itu. Coba lihat dulu. Kolose 3:17. Apa katanya? Lakukanlah. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yeshua sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Elohim Bapa kita. Lakukan semuanya di dalam nama Yeshua untuk memuliakan Bapa Yahweh. Mau mengajar makanya berdoa tadi dulu ya kan. Panggil nama itu. Itu. Haleluya. Yohanes 14 ayat 7. Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku,
Pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kalau kamu kenal Bapakku, pasti kamu mengenal aku. Karena Bapa sama dengan dia. Haleluya. Kamu ini sudah mengenalnya. Sekarang kamu kenalnya karena kamu sudah melihat aku. Jadi di dalam diri Yeshua itu Bapa. Di dalam diri Bapa itu Yeshua. Haleluya. Oke. Lanjutkan sampai ayat 10 nak. Sampai ayat 11. Ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Nah, Filipus belum mengerti. Filipus ini murid loh, rasul. Tapi ketika itu dia pikirannya belum terbuka. Yeshua udah bilang, kalau kamu kenal Bapa, kamu kenal aku. Kalau kamu sudah lihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Filipus bilang, tunjukkanlah Bapa itu, guru. Apa jawab Yeshua? Kata Yeshua kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat aku. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Filipus, sudah berapa lama kau jadi muridku? Apakah kau tidak kenal aku? Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Karena aku dan Bapa itu satu. Bagaimana lagi kau berkata tunjukkan Bapa itu? Ini aku lihat aku ini. Kalau kau lihat aku, kau sudah melihat Bapa ini. Haleluya. Jadi tidak lain tidak bukan Yeshua, itulah Yahweh sendiri. Haleluya. Kau melihat aku, kau sudah melihat Bapa. Lanjutkan ayatnya. Percayakan engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Bapa diam di dalam aku. Sekali lagi, ingat diri kita sebagai ilustrasi. Nah, di dalam diriku ini ada rohku, kan? Rohku berdiam di dalam diriku ini. Itulah aku sebagai manusia. Ketika Yeshua berbicara, di dalam dirinya itu adalah Bapa sendiri, Yahweh Sebaot sendiri. Saya sebagai manusia, di dalam diriku ini ada roh, ada jiwa. Dulu di zaman orang filsafat Yunani, mensano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, di dalam tubuhku ini, yang kalian lihat ini kan penampilan fisikku, tubuhku. Tetapi di dalam tubuhku ini ada jiwaku. Nah, di dalamnya ada roh lagi, ada spirit. Ketika Yeshua berbicara, di dalam diri dia itu adalah Bapa. Bapa Yahweh. Yahweh Elohim sendiri. Kalau di dalam dirinya sendiri adalah Yahweh Sebot, siapakah dia? Bukankah dia Elohim itu sendiri? Haleluya. Ya kawan, Filipus sendiri pun masih bingung. Gak Tuhan yang bingung. Udah percaya Yeshua tapi juga masih bingung. Karena Filipus masih bingung juga. Gak heran, itu wajar. Itu wajar. Tapi seiring pertumbuhan iman kita, pengiringan kita kepada Yeshua, kita akan memahami, oh, di dalam diri Yeshua itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Dengan kata lain, Yeshua itulah Yahweh juga. Haleluya. Kalau dia mau, bisa nggak dia nggak tersalib? Ya bisa. Orang ketika tentara mau datang menangkap dia, ketika di Taman Getsemani, Yeshua hanya bertanya, siapa yang kamu cari? Yeshua dari Nazaret. Akulah dia. Gerobok. Langsung rebah semua ke tanah ketakutan. Akulah dia. Tapi Yeshua berpikir, kalau ku pakai terus kekuatanku ini, gak jadi aku menebus manusia, gak jadi aku mati di kayu salib, gak jadi darahku ditumpahkan mengampuni dosa. Kan begitu? Kan begitu kan? Okelah, Yeshua berkata lagi, kalau aku yang kalian cari, biarkan mereka ini pergi, murid-muridnya.
Larilah murid-muridnya, barulah dia ditangkap. Kalau dia pakai terus kekuatannya, dia nggak jadi mati bagi kita. Kenapa dia harus mati emangnya? Untuk apa dia mati? Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani berapa? Ibrani 9, 14. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau darah Yeshua tidak ditumpahkan, manusia tidak diampuni. Tetaplah kita menjadi hamba dosa. Tetaplah kita diperbudak oleh iblis. Ayat 22, silakan baca dulu, Bro. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau darah Yeshua tidak ditumpahkan di kayu salib, gak ada yang mengampuni kita. Tetaplah kita harus bawa kambing, bawa domba. Syukur kalau ada kambingnya, kalau ada dombanya, kalau ada lembunya. Kalau nggak ada lembunya, babi najis, gak laku. Itu haram. Itu nggak bisa jadi persembahan. Akhirnya matilah dalam dosa, ya kan? Syukur Yeshua mau. Ada itu kaisar Romawi yang pernah mempersembahkan babi di bait suci itu. Kalau nggak salah saya Kaisar Caligula, untuk sengaja mau menajiskan bait suci dulu sebelum menajiskan bait suci yang di Yerusalem itu, sengaja dia mau menghinakan. Itu penghakiman Tuhan sama mereka, udah pasti itu, udah pasti. Tapi pembahasan kita, mengapa Yeshua harus mati? Kalau dia nggak mati, kita nggak selamat.